sudah tahu mereka gejala COVID atau flu, demam, nyeri sendi, dan mereka itu tahu bahwa apa yang harus kulakuin ya dok gitu. Ada yang malas swab karena dia tinggal sendiri. Orang COVID gimana dia swab? Gak mungkin kan? Atau nggak ada duit, atau takut dikucilkan tetangga. Kita nggak usah bahas itu. Jadi pada dasarnya influenza pun itu sebenarnya cara penanganannya juga isoman. Kamu tahu pernah nggak ketika yang aneh itu di Indonesia, kalau orang gejala flu tuh disuruh masuk kerja sama disuruh sekolah. Yang terjadi adalah satu kelas pilek semua. Sama persis. Jadi 100 tahun yang lalu, buset, di influenza, aku kasih bukunya nanti, ada namanya membedah sejarah mengenai flu Spanyol. 100 tahun yang lalu, Indonesia tuh kehilangan 20% populasinya karena flu Spanyol. Dan 100 tahun kemudian sekarang influenza cuma pakai obat warung aja bisa. Obat, sebenarnya bukan obat warung, tapi obat-obatan yang hijau, lingkarannya hijau, bisa dibeli bebas. Dan karena virus itu menyebar lewat droplet, itu kalau kamu bersin dan kena udara akan bisa mudah viral, mudah menularkan, mudah diviralkan. Sebenarnya viral itu istilah ini, viral itu ya mudah menular gitu. Kenapa sebutan viral? Karena viral itu memang mudah menular. Virus itu sifatnya viral, jadi lebih mudah sangat menular dan sangat menyebar. Nah, di zaman dulu kalau kita pilek dikit aja, manja, treatmentnya itu harus isoman. Tapi karena kita kebiasaan pilek nekat kerja, jadi giliran saya pilek, kamu pilek. Harusnya nggak boleh. Nah, buat kalian semua nih, buat yang isoman dan nonton isoman, satu, gejala awal terkena infeksi virus itu ada demam dan nyeri sendi, dinamakan flu-like syndrome. Jadi demam, nyeri sendi, badan gak enak, itu adalah gejala awal virus masuk ke tubuhmu. Dan ini nggak bisa dibedain. 3 hari awal tuh nggak bisa dibedain. Entah itu virus influenza, atau mungkin campak, amit-amit ya, atau mungkin flu COVID, atau SARS, flu burung, nggak ada yang tahu. Yang jelas, gejala infeksi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah flu-like syndrome, di mana gejalanya adalah trias. Demam, antara 37,8 sampai 38,5, jarang sampai 39. Kalau 39 itu berarti dia infeksinya ada sistemik banget. Nyeri sendi, pegelinu, terutama sendi-sendi besar, yaitu sendi kubiti, terus patella, ini lutut, ankle, pegel parah. Terus ketiga, mual. Jadi bukan mual ini tuh karena reseptor virus ini juga ada di lambung. 3 ini itu terjadi di 3 hari. Kalau kamu merasakan ini karena yang konsul ke aku semua sama ya. Jadi dari 1000 pasien tuh 80% gejalanya kayak gini semua. Jadi buat kamu yang nonton ini, yang bisa kamu lakukan adalah beli paracetamol 500 mg 3 kali sehari. Jika kamu ada alergi paracetamol, jangan. Jadi kalau kamu nggak ada alergi paracetamol, kalau kamu udah merasakan badan nggak enak, pakai paracetamol, dan ini obat ringan. Obat ini dicerna di hati. Kecuali kamu ada gangguan hepatitis C atau gampang kuning, nggak boleh minum paracetamol. 3 kali sehari, yang 500 mg. Atau kamu pakai Sumagesik yang 650 mg pun bisa. Tapi maksimal juga 3-4 kali sehari. Dok, saya demam. Berarti kalau gitu saya minum paracetamol 20 tablet. Mati dah. Mati, bos. Jangan ya. Jangan. Paracetamol itu kandungannya, kamu bisa beli yang merek kayak Sanmol atau Intunal yang dicampur, kadang ada dicampur sama pengencer dahak, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, titiknya tuh di hari ke-4 sampai 6. Nah, hari ke-4 sampai 6 ini poin kedua soal isoman ya. Karena biar kalian sadar, ini cara titik ke-4 ke-6 ini baru kebedain. Kalau influenza, dia cenderung pilek. Walaupun tidak semuanya ya, tapi rata-rata orang influenza yang tipe A, tipe B, itu pilek bersihnya luar biasa. Jadi hidung gatel banget. Hidungnya gatel, pilek, melernya tuh warna apa? Putih. Kalau bakteri hijau, putih banget. Jadi bersin, gatel. Jadi memang influenza tuh nyerangnya lebih ke THT memang rata-rata. Pilek. 100 tahun lalu nyerangnya paru juga. Kalau COVID, dari ke-4 sampai 6 itu batuk sama nyeri telan. Udah beda, bos. Ya? Beda. Jadi kalau kamu lebih, influenza juga ada batuk, tapi rata-rata berdahak dan bisa keluar. Kalau COVID, dia berdahak, tapi dahaknya nyangkut di sini, nggak bisa keluar.
Paham ya? Makanya kayak rasanya batuk terus karena dia pengen ngeluarin dahak di sini, tapi dahaknya nggak bisa keluar. Kalau influenza dahaknya di sini, makanya bisa keluar. 4 sampai 6 itu kalau kamu swab antigen kedetek. Kalau orang pilek, saya pernah pilek berkali-kali, di swab antigen negatif, di PCR pun negatif, karena memang bukan COVID. Ya. Dan yang flu juga banyak. Nah, kalau kamu pilek dan influenza, pengobatannya beda. Ada sudah banyak obat warung ya kan, dicampur itu nah ada pseudoephedrine, Rinos, budesonide, semprotan atau pakai ambroxol serah. Nah, kalau kamu kena yang COVID, ini gejala utamanya adalah nyeri telan, batuk. Dan mulai muncul anosmia, augesia, parosmia. Anosmia itu adalah kamu nggak bisa mencium bau-bauan. Karena ada anosmia, maka terjadi augesia. Augesia adalah tidak bisa mengecap indera asin dan indera manis. Dan yang terakhir parosmia, rasanya bau busuk atau bau gosong terus. Nah, jadi ngaco. Ini terjadi karena terjadi blokade akibat sel radang yang melawan virus di reseptor nomor 2, nervus olfactorius. Nah, kalau treatmentnya COVID, dia batuk. Batuknya itu berat, tapi mau ngeluarin dahak nggak bisa. Maka orang lebih sering batuk kering. Nah, makanya dikasih asetilcysteine. Asetilcysteine atau OB atau bisa juga OBH hitam atau ambroxol juga bisa. Itu obat-obat ringan juga. Biru sih, bukan ringan-ringan banget. Itu mengencerkan dahak sehingga bisa dikeluarkan. Karena COVID ini menghasilkan dahak yang kental. Nah, ini masuk gejala ringan. Jadi demam, nyeri sendi, terus anosmia, dan anosmia ini bisa bertahan sampai 3 minggu. Dan bukan faktor utama penularan. Faktor utama penularan adalah demam dan batuk. Karena demam tanda infeksinya aktif. Anosmia itu tidak setelah kalau kamu patokannya sudah selesai isoman dan tidak ada batuk dan demam, itu cukup kamu nutrisi, protein, atau tinggal dikasih obat nasal, ini mahal tapi, atau yaudah biarin aja, nanti dia akan pulih sendiri. Nah, di hari 4-6 ini mulai kasih asetilcysteine dan wajib bed rest total. Kalau influenza, dia gejalanya pilek, nyeri telan juga, tapi batuknya berdahak. Ini semuanya isoman, isolasi, supaya energi tubuh difokuskan untuk mengurus COVID. Makanya kalau kita kena COVID, itu rasanya lemes banget. Karena lemesnya ini, karena energi tubuh kita tersita di limfosit, untuk mencetak limfosit-limfosit baru untuk menghajar si COVID-19. Nah, makanya di hari 4-6 ini, selain obat-obatan, perlu intake nutrisi dan cairan yang cukup. Kalau sampai kamu nggak minum air yang cukup, kamu akan dehidrasi, karena energimu, airmu habis untuk ngurusi si COVID ini dari dalam antibody. Kalau nutrisimu nggak cukup, susah. Lah, nutrisi yang cukup itu bukan nasi putih. Yang banyak, bukan. Secukupnya. Tapi protein dan vitamin. Protein itu adalah zat pembangun tubuh, kayak sel rusak diganti sama dia. Kalau energi, ya, virus juga butuh energi. Jadi kalau kamu ngasih karbohidrat terlalu banyak, ya virusnya juga seneng karena dia parasite. Virus itu tuh nggak bisa tumbuh kalau nggak hidup di dalam sel tubuh manusia. Kebetulan yang diganggu adalah sel-sel yang di bidang di pernafasan. Makanya sel radangnya menghancurkan sel kita sendiri. Paham? Jadi pada dasarnya, kalau kamu makan nasi terlalu banyak pada waktu COVID, ya itu nggak menyembuhkan apapun. Virusnya juga tumbuh, itu juga tumbuh. Kalau mau, karbonya secukupnya, tetapi protein yang cukup. Protein dalam apa? Ada nabati, tempe, tahu, helai. Atau putih telur, ayam, sup kaldu ayam, bawang. Nah, gunanya bawang sama jahe hangat di hari ke-4-6 adalah melegakan. Karena bawang, sama jahe, temulawak itu memiliki suplemen anti radang. Jadi tidak menyembuhkan, tapi membuat kita lega. Kayu putih kalau diuapkan tidak menyembuhkan COVID, tapi jangan panas. Tapi kayu putih membuat hidung kita menjadi lega. Lakuin aja yang kamu suka. Nah, hari ke-8 ini titik kritisnya, bos. Sama kayak DB. Kalau DB, virus itu hari ke-5 dia pelana kuda. Naik, turun, dingin, hancur dia trombositnya. Kalau COVID, dia tinggi terus. Hari ke-7 ini, kalau kamu membaik, hari ke-7 demammu mulai hilang, tinggal anosmia sampai hari ke-10. Tapi kalau kamu memburuk, hari ke-7 sampai 10, batukmu memberat. Karena virusnya mulai mencapai paru. Nah, di sini batuknya memberat, paru-parunya seakan tenggelam. Di hari ke-7 sampai 10, jika batukmu tidak membaik dan saturasinya mulai di bawah 90%, kamu harus ronsen. Karena untuk mengecek
seperti apa parumu dan harus cek darah. Seperti apa dedimermu dan kawan-kawan. Nah, lansia itu rata-rata mencapai fase yang kritis ini. Jadi di hari ke-78, rata-rata lansia batuknya memberat, mulai dehidrasi karena anosmianya semakin parah. Jadi dia nggak nafsu makan. Karena nggak nafsu makan dan nggak mau minum, kita kekurangan energi dan kekurangan cairan sehingga penyembuhan jadi tertahan. Akibatnya lansia menjadi dehidrasi, menjadi kekurangan nutrisi, dan gejala COVID-nya semakin parah infeksinya. Nah, di hari 78 inilah titiknya. Kalau saturasimu kritis ya, buat kamu yang isoman, jika di hari ke-78 infeksi, saturasimu di bawah 90%, lemes, terus dipegang sini, jadi cara ngeceknya kuku ini ditekan, kalau kembali kurang dari 2 detik, berarti bagus kapilernya. Tapi kalau ini lama,